Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal muslimina siyama Ramadan wa sanna 'alal muslimina rasulahu qiyama lailihi tatawwuan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih dan jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah Ramadan kita dalam keadaan aman, sehat walafiat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada hari ini qada, fidyah dan kafarah dalam ibadah puasa. Hadirin, qada itu secara harfiah berarti mengganti. Mengganti ibadah wajib yang tertinggal karena suatu halangan tertentu. Ibadah puasa adalah ibadah yang diwajibkan kepada setiap individu, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang sudah mencapai usia balik dan mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada di antara kaum muslimin yang karena halangan tertentu, uzur tertentu, tidak dapat melaksanakan puasa. Lalu dia tidak berpuasa pada hari itu karena beberapa alasan. Yang pertama, maridun. Yang disebutkan oleh Al-Quran, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Seseorang yang dalam bulan Ramadan tidak dapat melaksanakan ibadah puasa karena sakit. Sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan puasa. Kalau flu, saya kira flu masih bisa kita melaksanakan puasa, belum menjadi alasan untuk meninggalkan puasa. Tapi kalau seseorang yang sakit tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka dia wajib mengganti puasanya itu setelah selesai bulan Ramadan. Jadi kalau dia 30 hari sakit, maka dia wajib mengqada puasanya 30 hari. Karena itu maka mereka yang seperti ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk tidak berpuasa pada saat itu, tetapi setelah selesai bulan Ramadan dia wajib mengganti semua hari-hari di mana dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Itu halangan yang pertama. Yang kedua, karena seseorang melaksanakan safar dan di dalam safarnya itu terjadi masyakkah, kesulitan, sehingga dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Ada yang memahami secara sederhana, pendeknya kalau sudah tinggalkan rumah itu safar.
Seseorang yang tinggal di Matraman Dalam misalnya ke Bogor, katanya safar kategorinya. Padahal safar itu ada aturannya, minimal perjalanannya itu 98 km. Baru bisa dipandang safar. Kalau sampai Bogor belum cukup. Kalaupun dia tidak berpuasa, tetapi karena kesulitan yang dialaminya dalam perjalanan, baru dia boleh berbuka puasa. Ketika dia berbuka puasa pada saat hari berpuasa, maka setelah selesai bulan Ramadan, dia wajib melaksanakan qada atau menggantikan puasa yang ditinggalkannya itu. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita tadi, yaitu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka seseorang yang dalam keadaan sakit dan dalam keadaan safar, di mana dia mengalami kesulitan dalam safarnya, ada masakkahnya, maka dia boleh berbuka puasa, tetapi setelah selesai ibadah Ramadan dia harus mengqada puasanya itu. Kemudian yang ketiga adalah, ini khusus untuk perempuan, ibu-ibu, wanita yang dalam keadaan haid. Wanita yang berada dalam keadaan haid tidak boleh berpuasa. Jika pada saat dia berpuasa ada kedatangan bulan, yaitu haid, maka dia harus membatalkan puasa dan dia wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya itu. Ini khusus untuk ibu-ibu, karena bapak-bapak tidak pernah haid, jadi ini khusus untuk ibu-ibu nih. Untuk kaum laki-laki hanya terjadi pada dua hal itu, yaitu sakit atau dia dalam perjalanan. Sedangkan bagi kaum ibu-ibu ada tiga: sakit, dalam perjalanan, dan mengalami haid. Tapi keringanan bagi perempuan selama haid tidak diwajibkan untuk mengqada salatnya. Jadi kalau wanita yang haidnya 7 hari, 7 kali 5, 35, maka salatnya tidak perlu diqada. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami hanya diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Kemudahan yang diberikan oleh agama kepada ibu-ibu. Saya tidak bisa bayangkan kalau juga diwajibkan qada puasa. Bisa jidatnya menjadi lecet karena sujud terus mengqada salatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah ke fidyah. Fidyah itu secara harfiah artinya tebusan. Tebusan karena seseorang meninggalkan ibadah puasa. Mereka tidak dapat melaksanakan ibadah puasa karena uzur syar'i yang tidak pernah selesai. Mereka itu adalah yang pertama, mereka yang berusia lanjut. Tidak mungkin lagi dia melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan karena usianya. Walaupun dipaksa, maka dia tetap tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka mereka yang usia lanjut seperti ini tidak diwajibkan qada, karena tidak mungkin mereka mengqada puasanya karena tidak sanggup melaksanakan ibadah itu. Tetapi Islam, Allah dan Rasulnya memberikan keringanan kepada mereka untuk membayar fidyah kepada satu orang miskin, bahan makanan kepada satu orang miskin sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkannya. Jadi kalau seseorang dalam keadaan seperti itu, kalau puasa Ramadan yang terlaksana itu 29 hari, maka 29 fakir miskin yang harus diberikan kepadanya makanan. Yang pertama.
Yang kedua, karena seseorang sakitnya tidak mungkin akan sembuh menurut keterangan dokter, dan dia tidak dapat melaksanakan ibadah puasa. Ada catatan 5 menit lagi katanya. Baik, saya sudah lihat, karena memang perlu singkat. Jadi mereka yang seperti itu wajib membayar fidyah karena dia tidak dapat melaksanakan ibadah puasa karena sakitnya tidak mungkin sembuh. Kata dokter, ini tidak mungkin sembuh sakitnya, maka dia harus membayar fidyah. Ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ayat 184. وَعَلَى yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia wajib membayar fidyah setiap hari. Fidyahnya itu boleh dibagikan kepada, tidak hanya kepada seorang fakir miskin, juga kepada yang lain. Jadi hari pertama fidyahnya kepada si A, hari kedua boleh ke si B, hari ketiga boleh ke si C, bisa juga kepada satu orang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fidyah itu juga berlaku bagi seorang wanita yang hamil dan menyusui. Apabila wanita yang hamil dan menyusui merasa khawatir akan keselamatan bayi yang dikandungnya atau bayi yang sedang disusuinya, maka dia hanya membayar fidyah. Jadi dia boleh membatalkan puasa, tetapi dia membayar fidyah kalau dia khawatirkan keselamatan anaknya kalau dia berpuasa. Tetapi kalau dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya, bukan anaknya, maka dia harus mengqada puasanya, tidak membayar fidyah. Nah, sekarang kalau dua-dua yang dia ragukan, dirinya juga dia ragukan keselamatannya, anaknya juga keselamatan dirinya, maka dia harus mengqada dan membayar fidyah karena dua-dua dikhawatirkan akan keselamatan mereka. Saya persingkat saja. Kafarah. Kafarah ini bagi orang yang sehat dan kuat. Dia melaksanakan puasa, tetapi pada siang hari suami istri ini melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Maka dia didenda oleh Allah dengan membayar tebusan yang berat. Apa kafarahnya? Yang pertama adalah dia memerdekakan seorang budak. Budak itu syaratnya kata para ulama adalah budak yang beriman kepada Allah. Dia harus memerdekakan seorang budak. Kalau tidak didapati seorang budak, maka kafarahnya adalah dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi dendanya adalah dia berpuasa 60 hari. Terhitung setelah selesai bulan Ramadan. Bahkan ada ulama yang berpendapat dia harus mencoba dulu puasa. Ketika puasanya seminggu, batal lagi puasanya, maka dia ulang lagi puasanya itu tadi. Tidak boleh langsung lambung, harus diulangi lagi. Ini beratnya. Hanya gara-gara suami istri ini berhubungan pada siang hari bulan Ramadan. Setelah dia tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia boleh, kafarah yang terakhir adalah melaksanakan atau memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi dia mengeluarkan makanan kepada 60 orang fakir miskin sekaligus. Ini kafarah yang paling berat bagi orang-orang yang membatalkan puasa karena berhubungan badan suami dan istri. Tapi ada yang menarik dari sini. Ya. Yang menarik adalah bahwa seseorang yang membatalkan puasa ini, kemudian kafarahnya ini sama dengan kafarah seseorang yuzahiruna nisa'ahum.
Yuzahiruna nisa'ahum itu saya baca adalah seorang suami yang mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya itu sama dengan ibu kandungnya. Misalnya dia lihat, "Dek, wajahmu itu sama persis dengan wajah ibu saya." Ternyata tidak boleh kita mengatakan kalimat seperti itu. Yuzahiruna nisa'ahum, sama dengan menyerupakan istri kita itu dengan ibu. Maka kafarahnya adalah 3 tadi itu. Memerdekakan seorang budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian setelah itu memberikan makanan 60 orang fakir miskin. Karena itu dalam pandangan ulama seperti ini, setelah dia mengatakan kalimat itu, dia menceraikan istrinya karena haram bercampur lagi dengan suaminya, dengan istrinya, gara-gara menyebutkan kalimat itu. Karena itu bapak-bapak jangan ceroboh menyebutkan kalimat sederhana seperti itu. Itu wajahmu dek kalau wajah ibu saya seperti wajah almarhum ibu saya, itu tidak boleh. Itu belakangmu sama dengan belakang ibu saya, itu tidak boleh. Yuzahiruna nisa'ahum, tidak boleh seperti itu karena kafarahnya begitu berat. Dia harus menceraikan istrinya baru kawin lagi, baru boleh berhubungan dengan istrinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah lewat waktunya, sudah diingatkan, sudah habis waktunya. Pas. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi qada, kafarah dan fidyah dan kafarah dalam ibadah puasa. Di ibadah yang lain hanya ada qada, tetapi dalam ibadah puasa ada qada, ada fidyah, ada kafarah. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.